Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Atika Mutia sebagai penyaji dan saya Aurai Gemarani sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai sistem renin-angiotensin-aldosteron atau disebut juga dengan SRAA. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Atika Mutia. Kepada Atika disilakan. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Sistem renin-angiotensin atau RAS atau sistem renin-angiotensin-aldosteron RAAS adalah sistem hormon yang mengatur tekanan darah dan air atau cairan keseimbangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organ yang terlibat dalam SRAA. Sebelum itu terjadi mekanisme, yaitu yang pertama, penurunan perfusi aliran darah pada ginjal, renin disekresi dan masuk ke hati. Yang kedua, yaitu hati ada hormon angiotensinogen. Ketika bertemu dengan renin akan berubah aktif menjadi angiotensin 1. Lalu angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2 melalui bantuan ACE di paru-paru. Sehingga angiotensin 2 akan berefek pada hipotalamus di kelenjar pituitari menghasilkan hormon ADH. Pada pembuluh darah akan menghasilkan vasoconstriction. Pada anak ginjal akan menghasilkan aldosteron, yang mana semuanya akan berakibat pada penyempitan pembuluh darah dan tertahannya air dalam garam atau Na atau sodium yang berakibat pada peningkatan tekanan darah. Berikut efek angiotensin 2 pada organ-organ. Yang pertama yaitu ginjal. Efeknya yaitu yang pertama vasokonstriksi, yang kedua kontraksi sel-sel mesagial, yang ketiga meningkatkan reabsorpsi Na di tubulus proximalis, yang keempat meningkatkan ekskresi K di nefron distal, yang kelima yaitu pelepasan renin. Berikut dapat kita lihat di gambar bagian mana yang makula densa dan bagian mana yang juxtaglomerular cell. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Efeknya yaitu yang pertama vasokonstriksi, yang kedua merangsang pelepasan aldosteron, yang ketiga yaitu vasopressin dan endotelin. Selanjutnya yaitu jantung. Efeknya itu yang pertama efek inotropik dan chronotropik. Yang kedua yaitu vasokonstriksi arteri koroner. Selanjutnya itu otak. Efeknya yang pertama yaitu pelepasan vasopressin, yang kedua pelepasan substansi P, LHRH dan ACTH. Yang selanjutnya itu pembuluh darah. Efeknya yaitu vasokonstriksi, yang kedua merangsang pelepasan aldosteron, yang ketiga vasopressin dan endotelin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi SRAA. Kompleks juxtaglomerulus yang terdiri dari sel-sel juxtaglomerulus, makula densa, dan mesangium extraglomerulus merupakan komponen utama sistem renin-angiotensin-aldosteron. Sistem renin-angiotensin-aldosteron ini teraktivasi melalui kerja renin yang dihasilkan dari kompleks juxtaglomerulus. Renin merupakan hormon kunci dalam sistem renin-angiotensin-aldosteron. Sel-sel juxtaglomerulus berperan dalam sintesis, penyimpanan, dan pelepasan renin. Sel-sel juxtaglomerulus merupakan satu-satunya sel dalam tubuh organisme yang menyintesis renin dalam bentuk preprorenin, kemudian memprosesnya menjadi bentuk renin yang aktif dan menyimpan bentuk renin aktif tersebut dalam granula sekrotorik dewasa. Sel-sel makula densa berperan dalam menciptakan dan mengirimkan sinyal untuk melepaskan renin dari dalam sel granula juxtaglomerulus. Sinyal tersebut terbentuk ketika terjadi penurunan konsentrasi NaCl dalam tubulus distal ginjal. Sel mesangium extraglomerulus berperan sebagai sel penyokong yang juga mengirim informasi tentang NaCl di tubulus distal ke sel-sel juxtaglomerulus yang kemudian menyekresi dan melepaskan renin. Sintesis renin oleh
Sel-sel juxtaglomerulus dipengaruhi oleh penurunan konsentrasi NaCl dalam tubulus distal, penurunan fungsi ginjal, stimulasi saraf simpatis melalui reseptor beta adrenal. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme dari sistem renin-angiotensin-aldosteron dalam meregulasi sejumlah hormon dan homeostatis tubuh. Nah, dari gambar yang rekan-rekan lihat, dimulai dari ginjal ini akan menghasilkan suatu enzim yang disebut sebagai enzim renin. Renin adalah enzim yang diproduksi dari sekresi sel yang ada di dalam ginjal, yaitu sel juxtaglomerular yang berperan dalam lintasan metabolisme dari sistem RAA ini. Nah, jadi penghasil dari renin adalah sel juxtaglomerular. Nah, renin nantinya akan mengawali Renin nantinya yang akan mengawali SRAA ini yang hasil akhirnya akan mengendalikan tekanan darah, kadar air dalam tubuh dengan mengatur volume ekstraseluler, misalnya seperti plasma darah, limfa, dan cairan jaringan tubuh, dan berefek pada penyempitan dari pembuluh darah arteri. Nah, bagaimana cara renin ini bisa disekresikan atau dilepaskan ke dalam pembuluh darah oleh ginjal? Nah, renin ini bisa dilepaskan dari ginjal dengan adanya penurunan perfusi renal atau aliran darah dari aparatus juxtaglomerular. Artinya, ketika suplai darah berkurang menuju ginjal, maka respon dari ginjal ini adalah melepaskan hormon renin itu yang berakibat pada peningkatan aliran darah ke dalam ginjal. Jadi seperti umpan balik. Nah, ginjal ini melepaskan renin untuk menerima suplai darah yang lebih, sehingga aliran darah ini akan kembali meningkat pada ginjal. Nah, hal lain, renin bisa disekresikan oleh ginjal adalah peningkatan dari aktivitas saraf simpatik dalam tubuh. Nah, apabila saraf simpatik ini meningkat, maka efeknya akan terjadi peningkatan darah, dan ketika saraf simpatik diaktifasi, maka pelepasan renin pun akan diikutkan. Nah, dari gambar itu juga terlihat, ketika renin ini dilepaskan, maka renin akan masuk ke dalam aliran darah sistemik melalui vena-vena menuju liver dari hati. Nah, ketika darah melewati hati dan di dalam darah itu ada renin, maka hati akan memiliki sebuah hormon yang disebut hormon angiotensinogen. Nah, hormon angiotensinogen ini adalah bentuk tidak aktif atau prekursor dari angiotensin dan hanya bisa diaktifkan bila terdapat renin di dalam aliran darah itu. Bila renin bertemu angiotensinogen, maka akan terjadilah perubahan dari angiotensinogen tidak aktif menjadi angiotensin 1. Ketika sudah berubah menjadi angiotensin 1, ini merupakan bentuk aktif dari angiotensinogen. Ketika sudah aktif, angiotensin 1 ini akan ikut ke dalam aliran darah menuju aliran darah sistemik melewati paru-paru. Dari gambar itu bisa rekan-rekan lihat, atau lungs. Maka akan terjadi perubahan dari angiotensin 1 menuju angiotensin 2 dikarenakan pada permukaan paru-paru itu terdapat enzim angiotensin converting enzyme atau ACES. Nah, dari bagian ini terlihat karena efek yang akan dicapai itu adalah pada angiotensin 2. Walaupun sedikit banyaknya angiotensin 1 ini akan mempengaruhi penyempitan dari pembuluh darah, namun tidak dalam jumlah yang besar. Nah, ketika terjadi perubahan dari angiotensin 1 ke angiotensin 2, karena pengaruh dari S ini, maka angiotensin 2 yang akan mempunyai efek di banyak jaringan. Nah, selanjutnya angiotensin 2 ini memiliki efek utama contohnya pada korteks glandula adrenal atau anak ginjal. Dan apa pengaruh angiotensin 2 ini pada korteks adrenal? Yaitu ketika angiotensin 2 ini duduk pada reseptor di korteks adrenal itu, akan terjadi pelepasan besar-besaran dari hormon steroid golongan mineralokortikoid yang disekresi
oleh bagian zona glomerulosa yang disebut sebagai hormon aldosteron. Nah, jadi ketika angiotensin 2 ini duduk pada reseptor di korteks adrenal, maka ginjal akan mengeluarkan hormon aldosteron. Nah, fungsi dari hormon aldosteron adalah menahan agar H2O atau air tidak keluar melalui ginjal sehingga air tertahan, lalu menahan ion Na+ dan Cl+, serta melepaskan ion K+. Sehingga efeknya nanti ketika air dan Na+ tertahan, akan terjadi akumulasi volume darah secara besar-besaran di dalam sirkulasi darah. Maka ketika volume darah ini meningkat di dalam darah, juga akan terjadi peningkatan tekanan darah. Sehingga tekanan darah akan menjadi hipertensi yang efeknya akan meningkatkan aliran darah ke dalam sel juxtaglomerular di mana tempat produksi renin itu dihasilkan. Ada efek lain dari angiotensin 2 ini, yaitu ketika angiotensin 2 ini memasuki sirkulasi otak ke kelenjar pituitari, terutama pada lobus posterior. Ketika angiotensin 2 ini duduk pada reseptor kelenjar pituitari tersebut, maka kelenjar itu akan menghasilkan hormon ADH, atau disebut juga dengan antidiuretik hormon, atau hormon anti pelepasan air yang akan menahan supaya tidak terjadi pelepasan air atau terjadinya penyerapan air di ductus collectivus pada ginjal. Ketika pelepasan air tidak terjadi, maka akan berakibat tertahannya air di dalam pembuluh darah yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, semakin tinggi jumlah air di dalam darah, maka tekanan yang akan dihasilkan oleh jantung juga akan semakin tinggi. Efek lain dari angiotensin 2 ini ialah pada aktivitas sistem saraf simpatik di otak. Nah, angiotensin 2 akan menginduksi atau merangsang peningkatan saraf simpatik sehingga bila terjadi peningkatan saraf simpatik akan terjadi peningkatan tekanan darah melalui reseptornya, yaitu reseptor alfa pada pembuluh darah dan reseptor beta pada jantung. Nah, pentingnya fungsi angiotensin 2 ini untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Bila tekanan darah kita turunkan, artinya agar angiotensin 2 ini tidak terbentuk, maka dapat memutus jalur perubahan angiotensin 1 menuju angiotensin 2. Nah, jalur tersebut bisa diputus dengan cara menghambat hormon AC yang terdapat pada permukaan paru-paru tadi. Nah, penghambat enzim AC ini bisa melalui golongan obat yang disebut dengan AC inhibitor. Efek lain dari angiotensin 2 adalah yaitu ketika angiotensin 2 ini berikatan pada reseptor di pembuluh darah, akan terjadi vasokonstriksi arteri atau penyempitan pembuluh darah arteri. Vaso yang berarti pembuluh darah dan kontriksi yang berarti penyempitan. Nah, ketika terjadi penyempitan, maka akan terjadi tahanan pembuluh darah secara sistemik atau disebut juga dengan systemic vascular resistance. Nah, bila terjadi tahanan pada pembuluh darah, maka fungsi tekanan darah akan ditingkatkan. Ini merupakan bagian yang mekanisme yang saya jelaskan tadi. Bisa rekan-rekan membaca ulang sendiri nantinya. Selanjutnya yaitu merupakan diagram regulasi homeostatis untuk mempertahankan tekanan darah dan aliran darah. Bisa rekan-rekan lihat di diagram itu. Keadaan homeostatis tubuh dapat mengalami gangguan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti stres fisik, misalnya trauma, suhu yang tinggi, terus ada perubahan kimia seperti penurunan O2 atau pH, peningkatan CO2 atau prostaglandin, dan peningkatan aktivitas jaringan. Nah, gangguan homeostatis tersebut akan mengakibatkan tekanan darah dan aliran darah berkurang pada jaringan, sehingga akan merangsang autoregulasi lokal, menurunkan tahanan, dan peningkatan aliran darah. Namun apabila autoregulasi ini tidak efektif, maka mekanisme saraf akan menstimulasi reseptor-reseptor yang sensitif untuk mengubah komposisi kimia dan tekanan darah sistemik yang selanjutnya mengaktifkan pusat kardiovaskular. Nah, pada jarak waktu yang pendek terjadi peningkatan vasokonstriksi pada tekanan darah oleh menstimulasi saraf simpatif pada jantung dan periferal. Selanjutnya, homeostatis tubuh akan mengembalikan volume dan tekanan darah menjadi normal kembali.
Nah, mekanisme hormonal dalam reseptor apabila autoregulasi tidak efektif, yaitu dengan menstimulasi kelenjar endokrin untuk melepaskan hormon yang berperan dalam pengaturan tekanan darah dan volume darah. Dalam jarak waktu yang lama maka hemostatis tubuh akan mengembalikan volume dan tekanan darah kembali normal. Selanjutnya, regulasi hemostatis pada keadaan tekanan darah dan volume darah rendah. Nah, pada saat keadaan kondisi hemostatis tubuh terganggu akan mengakibatkan terjadinya penurunan volume darah dan tekanan darah. Melalui regulasi oleh saraf simpatis dengan jarak waktu yang pendek akan meningkatkan cardiac output dan vasokonstriksi periferal. Yang selanjutnya tekanan darah meningkat dan kembali normal. Cara lain dalam merespon gangguan hemostatis akibat penurunan volume darah dan tekanan darah yaitu melalui stimulasi angiotensin II dan eritropoietin dengan tempo waktu yang panjang. Nah, angiotensin II secara langsung akan mempengaruhi peningkatan cardiac output dan vasokonstriksi periferal untuk meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya, angiotensin II akan merangsang pelepasan hormon ADH, sekresi aldosteron dan rasa haus untuk meningkatkan tekanan darah dan volume darah. Demikian pula dengan eritropoietin dengan cara meningkatkan pembentukan sel-sel darah merah akan meningkatkan volume darah. Adanya regulasi melalui perangsangan mekanisme saraf dan hormonal, maka homeostatis tekanan darah dan volume darah kembali normal. Ini juga telah saya jelaskan pada mekanisme SRAA sebelumnya. Lalu ada regulasi hemostatis pada tekanan darah dan volume darah tinggi. Selain darah rendah, juga ada darah tinggi. Nah, pada saat terjadi gangguan hemostatis akibat terjadinya peningkatan volume darah dan tekanan darah, maka peranan peptide natriuretik atrium atau ANP sangat penting dalam mengembalikan volume darah dan tekanan darah kembali normal. ANP merupakan protein yang diproduksi oleh sel-sel otot jantung pada dinding atrium kanan pada saat diastol. Jadi ANP dikeluarkan pada saat volume darah meningkat dan atrium jantung meregang secara berlebihan. ANP memasuki sirkulasi dan bekerja pada ginjal untuk menyebabkan sedikit peningkatan GFR dan penurunan reabsorpsi natrium oleh ductus colligenstes. Kerja gabungan dari ANP akan menimbulkan peningkatan ekskresi garam dan air yang membantu mengkompensasi kelebihan volume darah. ANP dapat menurunkan volume darah dan tekanan darah dengan beberapa cara, yaitu meningkatkan ekskresi ion sodium pada ginjal, meningkatkan pengeluaran air dengan menaikkan volume urin yang diproduksi, mengurangi rasa haus, menghambat pelepasan ADH, aldosteron, epinefrin, dan norepinefrin, serta menstimulasi vasodilatasi periferal. Pada saat volume darah dan tekanan darah menurun, ANP tidak diproduksi oleh dinding atrium. Selanjutnya ada gangguan hormon. Nah, gangguan hormon dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama ada hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri, mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Nah, secara umum hipertensi adalah tekanan darah sistolik 140 mmHg sampai lebih dari 140 mmHg atau aliran tekanan darah diastolik 90 mmHg sampai lebih dari 90 mmHg pada individu. Tekanan darah yang tinggi menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal yang merupakan penyebab utama gagal jantung kronis. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin II Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin II dari angiotensin I oleh AC, angiotensin converting enzyme. AC ini memegang peranan fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon renin yang diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin I.
Oleh AC yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan atau kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Selanjutnya ada stroke. Stroke atau penyakit cerebrovaskular mengacu pada setiap gangguan neurologik mendadak yang terjadi akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui sistem suplai arteri otak. Stroke merupakan penurunan sistem saraf utama secara tiba-tiba yang berlangsung selama 24 jam dan diperkirakan berasal dari pembuluh darah. Berdasarkan proses kejadiannya, stroke dibagi menjadi dua macam, yaitu stroke iskemik, penyumbatan, dan stroke hemoragik atau pendarahan. Stroke iskemik adalah kondisi di mana berkurangnya suplai nutrisi ke otak sebagai akibat tersumbatnya saluran pembuluh darah yang menuju otak itu. Nah, penyumbatan pembuluh darah dalam otak terjadi jika persediaan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh sel darah dan plasma terhalang oleh suatu bekuan darah atau trombosis dalam suatu pembuluh darah itu. Nah, daerah sekitar otak yang disuplai oleh pembuluh darah akan mati yang disebut infark otak. Faktor penyebabnya adalah aterosklerosis cerebral. Pada stroke, hemoragik pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah merembes ke dalam suatu daerah di otak dan merusaknya. Otak sangat sensitif terhadap pendarahan sehingga apabila terjadi pendarahan dapat mengganggu jaringan otak dan jaringan tipis yang melapisi otak dan menyebabkan pembengkakan yang menyebabkan pengumpulan sebuah massa yang disebut hematoma. Selanjutnya adalah gagal jantung, yang merupakan sindroma klinik yang ditandai oleh adanya kelainan pada struktur atau fungsi jantung yang mengakibatkan jantung tidak dapat memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Baru-baru ini didapatkan bahwa gagal jantung terkait dengan penurunan cardiac output dan vasokonstriksi perifer yang berlebihan. Pada gagal jantung, terjadi suatu kelainan multisistem di mana terjadi gangguan pada jantung, otot skelet, dan fungsi ginjal. Stimulasi sistem saraf simpatik dan perubahan neurohormonal yang kompleks. Pada disfungsi sistolik, terjadi gangguan pada ventrikel kiri yang menyebabkan terjadinya penurunan cardiac output. Hal ini menyebabkan aktivasi mekanisme kompensasi neurohormonal, sistem RAA, serta kadar vasopresin dan natriuretik peptida yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan jantung sehingga aktivitas jantung dapat terjaga. Stimulasi sistem RAA menyebabkan peningkatan konsentrasi renin, angiotensin 2, plasma, dan aldosteron. Angiotensin 2 merupakan vasokonstriktor renal yang peton dan sirkulasi sistemik yang merangsang pelepasan noradrenalin dari pusat saraf simpatis, menghambat tonus vagal dan merangsang pelepasan aldosteron. Aldosteron akan menyebabkan retensi natrium dan air serta meningkatkan sekresi kalium. Angiotensin 2 juga memiliki efek pada miosit serta berperan pada disfungsi endotel pada gagal jantung. Selanjutnya ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK merupakan penyakit yang berakibat karena penumpukan plak di arteri jantung sehingga dapat menyebabkan terganggunya suplai darah ke jantung dan hal itu bisa menyebabkan serangan jantung. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan dan penyempitan atau kelainan pada pembuluh darah koroner. Hal tersebut terjadi akibat aliran darah ke otot jantung berhenti yang ditandai dengan rasa nyeri. Ketika jantung tidak memompa darah, dan kontrol irama jantung akan terganggu dan dapat menyebabkan kematian. Nah, kondisi seperti ini merupakan sudah kondisi yang sangat parah. Nah, yang terakhir yaitu penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal kronik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu diantaranya yaitu penurunan jumlah nefron, hipertensi kapiler glomerulus, dan proteinuria. Jika terjadi penurunan jumlah nefron yang aktif, maka nefron yang tersisa akan mengalami hipertrofi dan fungsi ginjal akan menurun. Hilangnya nefron aktif ini membuat nefron yang tersisa mengalami hiperfiltrasi dan hipertensi yang menurun pada perubahan struktur glomerulus. Penurunan perfusi ginjal menyebabkan hipertensi dengan merangsang mekanisme renin angiotensin.
Renin dilepaskan di juxtaglomerular apparatus, kemudian memecah angiotensin 1 dari angiotensinogen. Lalu angiotensin 1 ini berubah menjadi angiotensin 2 melalui perantara AC yang ditemukan pada paru-paru. Ini sudah saya jelaskan juga. Nah, angiotensin 2 ini memiliki efek vasokonstriktor yang kuat yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Pada saat yang bersamaan, angiotensin 2 merangsang pelepasan kanal Na+ dan air secara berurutan. Konsentrasi angiotensin di dalam plasma yang dibentuk di hati tidak membuat renin menjadi jenuh. Berarti peningkatan konsentrasi angiotensinogen dapat semakin meningkatkan tekanan darah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.